Nah, kita masuk sekarang ke isu yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Ini sumpah yang dilakukan oleh Gajah Mada setelah beliau diangkat jadi Mahapati. Ini sumpah ini rasanya ambisius sekali, termasuk zaman itu juga banyak pejabat-pejabat yang menertawakan. Tapi karena kesungguhan dan keseriusan seorang Gajah Mada, sumpah yang rasanya mustahil ini akhirnya bisa terpenuhi. Meskipun tidak 100% ada, kurang sedikit mungkin. Ya termasuk tadi ada kasus dengan Pasundan tadi, dengan terjadinya peristiwa Bubat. Nah, ini dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Nama istilah palapa itu diambil dari satu kata yang ada di dalam sumpah itu. Bahkan kata palapa ini kan dulu zaman Orde Baru dipakai sebagai nama satelit. Terkenal sekali namanya satelit Palapa. Jadi begitu Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati, beliau berdiri. Ini ceritanya begitu. Kemudian bersumpah kalau mengikuti negara Kertagama, kalimatnya seperti ini. Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palopo. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samono isun amukti palopo. Ini semoga saya membacanya benar ya, karena ini pakai bahasa Jawa Kawi, bahasa Jawa kuno. Saya bahasa Jawa biasa aja sok-sok keliru, apalagi bahasa Jawa kuno. Ini mohon dimaklumi teman-teman yang memang sudah ahlinya di situ. Ini saya membacanya mungkin banyak meleset-melesetnya, nanti silahkan diluruskan. Arti sumpah ini begini. Jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Mojopahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah baru saya akan melepaskan puasa. Ini terjemahnya diambil mudahnya ya, diterjemahkan palapa sebagai puasa. Sebenarnya maksudnya tidak sesimpel itu. Jadi dalam budaya Jawa itu ada istilah amukti wibowo dan amukti palopo. Yang diambil oleh Gajah Mada ini amukti palopo ini. Amukti palopo itu lawan dari amukti wibowo. Amukti wibowo itu kalau diterjemahkan itu adalah menikmati kemuliaan jabatan atau kekuasaan. Jadi orang yang dapat jabatan itu dia sedang menikmati jabatannya atau menikmati kewibawaan kekuasaannya. Itu namanya amukti wibowo. Berarti jabatan itu menjadi anugerah atau menjadi nikmat. Makanya banyak orang yang begitu dapat jabatan terus syukuran. Mengapa kok dia syukuran? Karena jabatan diartikan sebagai amukti wibowo, mendapatkan anugerah dalam bentuk kekuasaan. Sebaliknya, Gajah Mada memaknai jabatan itu sebagai amukti palopo. Nah, palopo itu berarti lawannya wibowo tadi. Dia tidak menikmati, tapi justru menahan diri untuk menikmati. Jadi menahan diri untuk seneng-seneng.
istilah Hamuktipalopo ini sering dipakai untuk orang yang sedang tirakat atau melakukan topo. Bagi teman-teman yang suka tirakat, apalagi teman-teman Jawa, itu kan ada istilah ngalopo. Ngalopo itu orang yang menjalani tirakat dengan cara tidak makan garam. Nah, tidak makan garam itu biasanya terus bentuknya adalah dengan cara puasa mutih, makan nasi putih saja. Atau mungkin teman-teman yang belajar sastra Jawa ada istilah loro lopo. Loro itu sakit, lopo itu lapar. Jadi intinya palopo itu milih tidak seneng-seneng, milih tidak menikmati. Jadi milih tirakat dulu. Ya, makanya tadi di terjemahannya disebut puasa. Jadi meskipun itu mudahnya begini, meskipun aku mendapat anugerah jabatan sebagai Mahapatih, berarti aku sedang mendapatkan kekuasaan, kemuliaan, tapi aku tetap akan milih tirakat saja, tidak seneng-seneng, tidak menikmati anugerah ini sampai aku bisa menaklukkan wilayah-wilayah tadi Nusantara. Jadi ini sumpahnya Gajah Mada. Jadi sebelum wilayah-wilayah tadi berhasil ditaklukkan di bawah Mojopahit, aku akan tirakat, aku tidak akan seneng-seneng, aku tidak akan menikmati. Jadi lawan dari Hamuktiwibowo. Nah, ini bisa nanti kita untuk menganalisis ya, kalau ada orang dapat anugerah jabatan, itu dia menyikapinya sebagai Hamuktiwibowo atau Hamuktipalopo. Dalam sejarah Islam kan mungkin kita banyak cerita khalifah-khalifah tertentu yang begitu dapat jabatan khalifah, justru malah nangis, justru malah menganggap itu musibah, justru malah gelisah luar biasa. Dulu kita pernah membahas Umar bin Abdul Aziz, termasuk minggu lalu ada Umar bin Khattab. Itu kan dalam ceritanya menganggap jabatan itu sebagai musibah. Nah, ini berarti memaknai jabatan sebagai Hamuktipalopo. Begitu jabat, begitu saat itu dia sadar bahwa wah, ini berarti saatnya aku harus tirakat untuk menjalankan amanah sebagai pejabat ini. Nah, itu berarti memaknai jabatan sebagai Hamuktipalopo. Ya, meskipun ada juga orang yang menganggap jabatan itu sebagai anugerah, Hamuktiwibowo. Itu yang membuat dia kemudian setelah dilantik, setelah mendapat jabatan terus syukuran, ngejak makan-makan, pesta-pesta. Itu tipe orang ketika menerima jabatan. Baik, nah di sumpahnya Gajah Mada tadi, beliau menyebut beberapa nama daerah. Ada Gurun. Gurun itu daerah Seram bagian timur, Pulau Gorong. Kemudian Seran atau Seram, Tanjung Pura. Ini Kerajaan Tanjung Pura, daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Haru itu mungkin maksudnya Kepulauan Aru, Sumatera Utara, daerah Karo. Pahang, Malaysia. Dompo atau Dompu kalau hari ini ya, daerah di Pulau Sumbawa, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Tumasik itu kalau hari ini Singapura. Ini yang disebut oleh Gajah Mada daerah-daerah ini, ada yang bilang adalah wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan titik-titik kerajaan yang besar. Jadi misalnya Palembang itu dulu ada Sriwijaya. Bali itu kan ada Bali Dwipa Mandala, kerajaan dari dinasti Warmadewa.
Sunda ada Tarumanegara. Tanjung Pura tadi itu kan dulu di situ ada kerajaan Kutai kuno, rajanya Mulawarman. Jadi daerah-daerah yang disebut tadi mungkin daerah Nusantara yang sebelumnya terkenal, di situ ada pusat-pusat kerajaan besar. Nah, kita kemudian sering menyebut sumpahnya Gajah Mada ini secara umum adalah semangat untuk menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaannya Mojopahit. Kalau di negara Ketagama itu Nusantara itu satu wilayah. Jadi begini, ini Mojopahit itu membaca geografis wilayah dunia sekitarnya itu dengan 3 istilah. Ada Negoro Agung, ada Monconegoro, ada Nusantara. Kalau Negoro Agung itu ya ibu kotanya Mojopahit sendiri, kemudian dan sekitarnya yang dekat-dekat. Ya kalau ibu kotanya di daerah Mojo Agung atau Trowulan, ya berarti kabupaten-kabupaten sekitar itulah, mungkin Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan sebagainya. Nah, kemudian ada Monconegoro. Monconegoro itu masih di Pulau Jawa, tapi budayanya mirip dengan Negoro Agung, tapi dia sudah berbatasan. Itu sering disebut, termasuk Monconegoro itu negara-negara yang ada di perbatasan Pulau Jawa, seperti Bali, Madura, Lampung, Palembang, itu sering diidentifikasi sebagai Monconegoro. Nah, beda dengan Nusantara. Kalau Nusantara ini memang wilayah jauh, wilayah luar Pulau Jawa. Yang kalau masuk Nusantara ini berarti taklukannya harus membayar. Kalau ditaklukkan oleh Mojopahit, dia harus membayar upeti. Jadi ini istilah pemahaman geografisnya Mojopahit saat itu terhadap daerah-daerah kekuasaannya. Jadi kekuasaan Mojopahit itu ada Negoro Agung, Monconegoro, dan Nusantara. Ya konsep Nusantara sendiri, Nusa itu artinya pulau, kemudian Antoro itu artinya seberang. Jadi pulau-pulau yang ada di seberang dikenal sebagai Nusantara. Meskipun nanti belakangan istilah ini dipakai untuk menggambarkan ya wilayah Indonesia. Kalau di negara Kertagama sendiri, Nusantara itu ya sebagian besar wilayah Indonesia modern seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, sebagian Pulau Maluku dan Papua Barat, plus Malaysia, Singapura, Brunei, dan beberapa wilayah Filipina bagian selatan. Jadi itu nanti ada pembagiannya di negara Kertagama, itu ada sekitar 8 pembagian wilayah yang dikenal sebagai Nusantara. Nah, inilah yang dipakai oleh Gajah Mada, istilahnya Nusantara. Jadi tidak hanya Monconegoro yang akan ditaklukkan, daerah-daerah tapal batas yang berbatasan Pulau Jawa, tapi juga Nusantara. Itulah isi sumpahnya Gajah Mada. Nah, konsep Nusantara ini sebenarnya tidak berawal dari Gajah Mada dan Sumpah Palapanya. Jadi kalau dalam sejarah, istilah ini sudah dikenal bahkan sejak zaman Singosari. Kalau teman-teman belajar tentang sejarahnya Singosari kan, satu ketika Singosari ini melakukan satu ekspedisi yang dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu ini
upaya Singosari untuk menjalin persekutuan politik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya kerajaan Melayu Dharmasraya. Nah, tapi ekspedisi ini nanti terputus dengan jatuhnya Singosari, tewasnya Kertanegara. Mengapa kok ekspedisi ini diadakan? Ini sebenarnya dalam rangka mengantisipasi kemungkinan ancaman serangannya Mongol yang sedang membangun dinasti Yuan di Tiongkok. Nah, nanti kan ceritanya memang sampai ada utusan ke Singosari. Tapi pada akhirnya yang tidak bisa ditaklukkan oleh Mongol yang luar biasa, yang 2-3 minggu yang lalu kita angkat lewat Genghis Khan itu, yang kedahsyatannya bahkan menaklukkan hampir separuh dunia, tapi belum bisa menaklukkan Jawa. Nah, di eranya Kertanegara ini sudah dikenal istilah Nusantara. Cuma saat itu istilahnya belum Nusantara tapi Dwipantara. Dwipantara itu sama. Kalau istilah Sangsekerta, Dwipa itu artinya juga pulau. Sama seperti Nusa. Pada akhirnya Gajah Mada mampu mewujudkan dan memulai cita-cita perjuangannya untuk menyatukan seluruh Nusantara. Karena didukung oleh ratunya, didukung nanti juga oleh rajanya. Ini perjuangannya dan dimulai sejak Ratu Tribuana Tunggadewi. Ini pelajaran Sumpah Palapa ini sebenarnya pelajaran penting bagi kita untuk punya resolusi, punya target, punya tujuan-tujuan hidup yang tinggi jangka panjang. Jadi kita berpikirnya harus jauh, tinggi ke depan. Banyak di antara kita mungkin yang hari ini tidak tahu hidupku ini mau dibentuk seperti apa, ingin jadi apa. Karena kita tidak tahu mau apa dan kemana ingin jadi apa, akhirnya tidak ada pendorong yang kuat untuk kemajuan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Apalagi sebagai bangsa. Sebagai bangsa itu kunci utamanya itu kita sebagai pribadi-pribadi. Misalnya kalau ada pertanyaan, bangsa kita ini ingin apa sih? Teman-teman tahu enggak? Misalnya Indonesia ini ingin jadi apa sih kira-kira 20 tahun ke depan? Atau punya target apa sih? Teman-teman pernah berpikir ke situ enggak? Ya kalau targetnya enggak ada, keinginan dan cita-citanya enggak ada, atau ada tapi dengan jangka yang sangat pendek. Hari ini yang penting bisa makan, yang penting bisa punya uang, yang penting itu enggak punya target-target ke depan, sulit kita jadi bangsa yang maju. Kalau Gajah Mada tadi kan jelas, proyek utamaku adalah menyatukan Nusantara. Ini memang rasanya mimpi. Zaman itu diketawain sama pejabat-pejabat yang lain. Meskipun nanti ceritanya pejabat-pejabat yang tidak setuju itu akhirnya disikat juga oleh Gajah Mada, satu-satu disingkirkan. Tapi itulah pentingnya cita-cita, pentingnya punya visi dan sukses. Gajah Mada menaklukkan banyak sekali wilayah. Ya sering saya bilang, ya sulit memang untuk kita 100% kemudian suksesnya itu. Biasanya kalau kita cita-citanya setinggi genteng, biasanya meleset dikit-dikit lah, mungkin sampai plafon nyampenya. Tapi kalau kita cita-citanya setinggi langit, meleset sedikit-sedikit mungkin sampai bulan kan sudah tinggi. Jadi Gajah Mada cita-citanya luar biasa. Hitungan saya 90% lebih terpenuhi.